Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Saputo SPG. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 3 Ponorogo, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja secara luring di sekolahan saya di SMP Negeri 3 Ponorogo, Jawa Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 di semester 2 dengan materi Kebinekaan Indonesia dengan submateri keberagaman suku dengan model pembelajaran discovery learning. Untuk itu saya memohon kepada Bapak Ibu dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang saya buat. Berikut video uji kinerja saya. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kalian memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan terlebih dahulu kalian berdoa bersama-sama. Silakan berdoa. Doa mulai. Pembelajaran kita diberkahi oleh Allah, ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak? Tentunya kalian hari ini sudah siap untuk menerima pembelajaran PPKN lagi. Sebelum mulai saya absen dulu. Aulia, Aura, Bima Kencana, Kalista. Kenapa ini? Sakit. Dari kemarin? Dapat bintang. Al-Farsi. Sudah dari 28 nama yang tidak masuk satu atas nama Kalista sakit. Semoga Kalista sakit itu ya. Baik. Silakan dilihat sekelilingnya ada kotoran, silakan diambil. Kemudian rapian bajunya sebelum kita mulai pelajaran agar kita belajar nyaman, rapi, kalian kegiatan cantik dan ganteng, kita bisa mulai lagi. Silakan berdiri anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Sendiri dengan rapi, bersiap untuk menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Menuju tanah airku Indonesia. Setelah kalian menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, memang ini merupakan lagu sesuai dengan tema kita pembahasan dari minggu lalu, yaitu tentang keberagaman gender. Masih ingat apa kemarin gender itu? Betul ya?
berbeda jenis kelamin. Tapi pada intinya gender itu apa kemarin? Apa enggak? Gender itu perbedaan dilihat dari apa? Kemampuan. Jadi wanita pun bisa menjadi profesi yang seperti laki-laki kerjakan, jadi pilot, yang lagi tentara, jadi polisi, jadi apa? Sopir, jadi guru dan sebagainya. Itulah gender. Dan sekarang nanti kita masuk ke keberagaman yang kedua, yaitu tentang keberagaman suku. Sebelum kalian masuk nanti akan saya tes dulu. Tes di pretest tentang keberagaman suku. Silakan dikeluarkan HP-nya. Persiapan untuk tes di kuisis. Silakan semua persiapan HP-nya. Dan sudah dimulai ya. Silakan persilakan. Apa? Nanti akan masuk sendiri. Ya silakan dikerjakan pretestnya. Silakan dikerjakan. Betul kan? Karena nanti kalau sudah ada pertanyaannya. Dari analisis pretest memang banyak yang salah, wajar itu anak, karena apa, ini masih pretest, kalian belum dikasih materinya. Hanya untuk mengetahui apa jenis Cak? Mengetahui kemampuan awal. Hasil dari nilai dari pretest ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian di dalam materi suku bangsa. Oke, selanjutnya adalah kalian silakan menyaksikan video lagi anak, video tentang motivasi. Menyaksikan video motivasi. Silakan disimak. Di kancah dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling bergaul jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semua yang Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu. Oke, bicara itu adalah tentang keberagaman. Kita di dalam keberagaman itu harus senantiasa mengutamakan yang satu namanya apa anak? Toleransi. Kita berbeda-beda itu memang sudah kodratnya Tuhan. Kita hidup di Indonesia yang luas
yang berbeda-beda itu adalah memang kita harus menjalani itu. Tugas kita adalah toleransi dengan saudara-saudara kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras dan sebagainya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita dan orang lain. Di kelas apalagi di sekolah tidak ada pembulian, boleh. Pembulian itu adalah hal-hal yang sangat membuat dampak negatif. Dampak negatif pembulian itu apa anak? Kalau kalian pernah mungkin melihat apa dampak pembulian itu? Trauma, benar sekali. Nanti temanmu kalau dibully tidak mau sekolah yang rugi siapa? Nah, temanmu, kamu celakai temanmu yang kedua orang tuanya kasihan bekerja untuk bayaran tapi nggak mau sekolah karena di sekolah dibully itu tidak boleh. Seperti itu ya Nana. Akan dilaksanakan toleransi dengan baik. Selanjutnya saya akan sampaikan tentang babnya dulu tentang kebinekaan Indonesia. Kebinekaan Indonesia. Bineka itu apa artinya? Berbeda-beda. Di sini kita nanti membahas sebab tentang keberagaman suku. Keberagaman suku. Kamu pernah dengar kan apa itu suku? Pernah kan? Nah, sekarang nanti kan akan kita bahas definisinya. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian peserta didik mampu menguraikan pengertian suku dengan baik. Apa itu artinya suku? Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis suku yang ada di Indonesia. Suku Indonesia itu apa aja, Pak? Dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, semua besar yang ada di Indonesia itu banyak. Terdapat suku di Bali, di Madura, di Papua, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menelaah dalam menyelesaikan permasalahan terkait suku yang ada di Indonesia. Kalian pernah mendengar tentang pertengkaran antar suku? Pernah antar suku? Pernah kan? Nanti akan saya beri permasalahan di dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita pakai model discovery learning. Jadi kalian nanti dibentuk kelompok untuk mengerjakan materi yang telah saya. Baik. Ini materi pada hari ini suku atau etnik. Sebelum saya jelaskan, ada yang tahu apa itu suku? Suku. Kalian pernah tahu ada suku Jawa? Kamu termasuk suku apa? Jawa. Ada ciri-cirinya kan suku. Suku satu tentu berbeda dengan suku yang lain, apalagi berbeda di pulau. Jadi suku itu apa? Suku adalah masyarakat yang mempunyai budayanya sendiri berbeda dengan suku lain atau budaya lain. Budaya yang dimaksud adalah apa? Yang membedakan suku satu dengan suku yang lain. Coba. Yang menjadi identitas suku itu apa aja? Satu. Bahasa. Apalagi? Rumah adat. Pakaian. Apa lagi? Tari-tarian. Nyanyian, itu budaya adat. Kemudian apa lagi? Yang menjadi identitas suatu suku itu pasti berbeda dengan contoh senjata. Kalau dari Jawa itu biasanya senjatanya apa namanya? Tengah Aceh jadi apa? Rencong yang kecil itu. Nah, itu kan berbeda dari suku sesuai dengan identitasnya di senjata. Itu ya suku ya. Jadi apa tadi suku? Masyarakat yang mempunyai budaya sendiri yang berbeda dengan budaya yang membedakan tadi suku, bahasa, apalagi pakaian, gaya hidup, upacara adat dan sebagainya. Baik, selanjutnya ini ini penyebab keberagaman suku. Tentu di Indonesia banyak suku itu ada sebabnya. Di situ ada gambar apa?
peta. Ini adalah letak strategis Indonesia antara dua benua dan dua samudra. Yang pertama benua Asia, berada di antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua di samudra Pasifik dan samudra Hindia, itu pantai selatan Pasifik. Jadi itu penyebab keragaman letak strategis Indonesia. Indonesia itu berletak strategis, otomatis menjadi persinggahan lalu lintas, jalan masuk orang asing menuju ke benua-benua yang mereka tuju, singgahnya di Indonesia singgah tentu saja singgahnya tidak sebentar karena orang-orang dulu, maka menimbulkan keberagaman, menularkan budaya yang ada di budayanya asal, bukan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tentang selanjutnya nah, ini suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa lihat di buku dan buku kalian. Setelah kalian menerima pembahasan ini, kalian nanti lihat di buku. Itu ada, coba disebutkan yang di gambar itu ada suku apa aja? Bali. Kemudian ada Dayak. Ada suku di Papua, Bani, Asmat. Kemudian ada perpaduan berbagai suku, ada di Jawa. Kemudian perpaduan suku. Jadi nanti kalian di samping menyebutkan suku juga nanti akan mengidentifikasi masalah tentu saja tentang perselisihan suku. Iya. Dan kemudian silakan kalian simak video permasalahan. Coba kalian amati tentang perseteruan suku antara sejarah kelam Indonesia, anak-anak, dari Madura dan dari suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya ketika dua etnis yang berbeda dan memiliki karakter yang sama-sama keras bertemu? Sekecil dan sesederhana apapun masalah yang muncul, potensi kekerasan pasti tak terhindarkan. Perang dan pembantaian dianggap sebagai jalan yang paling gagah untuk menunjukkan siapa sesungguhnya yang kuat dan berhak bereksistensi. Dan pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Catatan akhir, adakah konflik etnis antara Dayak versus Madura sewaktu-waktu meledak kembali? Semoga tidak. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga ini tidak terjadi lagi. Cukup sampai dan Madura pada saat itu saja, dan seterusnya kita sudah dari video tadi. Coba anak-anak munculkan pertanyaan yang kalian sudah simak di video tadi. Bisa? Ya. Kenapa ya tidak ada rasa saling mengasihi? Harusnya kita sesama manusia itu punya hati nurani dan punya hati nurani. Tidak ada rasa kasihan di situ. Anda mau menyampaikan apa? Kalau ada masalah, kenapa tidak dibicarakan baik? Masalahnya seperti itu karena tersudut emosi. Dan yang lain? Faktor balas dendam bisa juga. Lalu Aji mau menyampaikan? Iya, toleransi itu apa Tana? Saling menghargai. Kenapa Anda itu pakai pada waktu itu?
Ya kan? Iya, coba kamu. Tidak menyesal karena sudah dipenuhi apa? Emosi. Kenapa tidak ada rasa penyesalan? Itu masalah juga. Udah yang terakhir, silakan. Iya, tidak ada rasa takut pada waktu itu. Aparat tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu karena apa? Musuhnya sudah masa yang dikeluarkan bukunya. Kalian nanti dibentuk kelompok untuk membahas materi identifikasi masalah tadi dari hubungan dengan materi itu yang telah kita sepakati hari ini. Ya. Kelompoknya silakan. Ini ya. Langsung dikerjakan di kelompok, diskusi dengan temannya. Silakan dikerjakan. Ini 20 menit. Ini 20 menit. Sudah 20 menit, silakan diakhiri dan kita waktunya presentasi. Nah, waktunya mempresentasikan hasil dari yang kalian diskusikan ke depan. Yang maju hari ini yang diawali dari kelompok 4. 4. Oke. Sudah diletakkan jawabannya, kerjaannya kita simak. Dan nanti harus ada yang bertanya dari teman yang ada di belakang. Silakan kelompok 4. Yang keras ya. Yang keras. Buka dulu moderatornya. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 presentasi
mengikuti diskusi hasil diskusi dari kelompok 4 yang sudah dijelaskan. Silakan. Ya, silakan. Keras. Bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia? Silakan. Kelompok 2, Akbar. Bermain dengan teman-teman tanpa memilih asal suku yang berbeda. Tidak membeda-bedakan asal suku saat akan memberikan pertolongan. Menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari suku berbeda, lalu menjaga sikap toleransi menghormati perbedaan sama suku lain. Jika mengembangkan suku yang berbeda. Oke. Satu lagi pertanyaan. Teguh, silakan. Teguh. Apa yang membuat kita tetap bersatu banyak perbedaan? Apa yang membuat kita bersatu meski banyak perbedaan? Silakan. Yang membuat kita bersatu meskipun banyak perbedaan yaitu kita Indonesia dan meskipun kita beda kita bersatu. Jadi meskipun berbeda tetapi tetap satu dua. Bhinneka tunggal. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan diakhiri presentasinya. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Waalaikumsalam. Memberi penekanan di dalam pembelajaran hari ini. Ingat, suku di Indonesia itu banyak, beribu-ribu suku. Tugas kita hanya satu, adalah menghormati, menghargai antar suku. Kalian sebagai generasi penerus harusnya kalian memiliki itu semua demi menjaga persatuan dan kesatuan kita, menjaga rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dimanapun kita berada, kita harus menjunjung tinggi daerah yang kita tinggali. Kita tidak boleh menyamakan satu suku dengan suku yang lain karena mereka punya budayanya sendiri. Seperti itu anak-anak, kesimpulan pada hari ini tetap toleransi dijunjung setinggi. Sudah, sekiranya kita sekarang masuk ke kegiatan refleksi anak-anak di bagian untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan siapkan HP-nya, kita refleksi melalui kuisis, melalui aplikasi kuisis. Silakan sampaikan pesan dan pesan kalian di dalam pembelajaran hari ini. Sudah siap? Belum, Pak. Sudah masuk semua? Belum. Sebelum pelajaran ini diakhiri, kalian harus mengerjakan post-test untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan disiapkan HP-nya lagi untuk menjawab pertanyaan di kuisis, aplikasi kuisis secara langsung pada hari ini. Silakan disiapkan HP-nya. Ya, anak-anak, kita mulai post-test pada hari ini. Mulai kalian mulai mengerjakan. Silakan. Silakan dikerjakan post-test pada hari ini.
bahasanya kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Pak Agung, kita ketemu minggu depan dengan semangat tetap sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.